Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan karena adanya junub, ya, atau yang sejenis dengannya, yaitu haid dan nifas. Dan kita sudah mendapatkan informasi bahawa yang diharamkan ketika berjunub yaitu salat, tawaf, menyentuh, membaca dan membawa Al-Quran, juga beriktikaf di masjid. Hukumnya haram dalam pandangan jumhur ulama. Untuk hari ini kita sambung pelajaran kita, yaitu tentang al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi kita sudah selesai pembahasan mandi wajib. Ada mandi-mandi yang disunnahkan, tidak wajib, tapi sebaiknya tidak ditinggalkan. Nah, mandi yang sunnah ini dalam pandangan jumhur ulama ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah al-ghuslu li salatil jum'ah, mandi ketika mau salat Jumat. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah muhtalim. Muhtalim itu mimpi basah, berarti maksudnya yang sudah baligh. Kalau mau pergi Jumat, dalam hadis ini berbunyi wajib, dalam hadis ini. Dan ternyata para ulama tidak membawa makna wajib, karena ternyata ada hadis-hadis lain yang menunjukkan sunnah. Di antaranya hadis Samrah, Rasulullah berkata, man tawadda'a yaumal jum'ah fiha wa na'iman wa man yaghtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwuduk di hari Jumat, maka itu sudah mencukupinya. Tapi barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik untuknya. Jadi kalau wuduk saja untuk hari Jumat, ya Jumatnya sah. Maksudnya enggak mandi, Jumatnya sah. Tetapi yang lebih baik, kata Rasulullah, mandi. Ada hadis Aisyah yang lain menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Rasulullah selalu mandi pada 4 perkara, yaitu minal janabah, dari junub, wal jum'ah, dari Jumat, wal hijamah, waktu berbekam, wa min ghuslil mayyit, dan setelah mandikan mayat. Nah, jadi kumpulan hadis-hadis itu antara bahasa wajib dan sunnah. Karena banyaknya penguat yang mengatakan sunnah, maka mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah. Dari mana, dari kapan dimulai mandi Jumat? Ini perlu untuk diketahui, yang disebut mandi Jumat itu dimulai dari kapan. Ya. Karena ada orang yang mandi sebelum subuh, lalu begitu menjelang Jumat dia tidak mandi lagi. Apakah itu sudah dihitung mandi hari Jumat? Ada juga yang
kemungkinan mandinya setelah salat Jumaat, tapi sebelum maghrib pulang dari salat Jumaat dia mandi. Apakah itu juga dihitung mandi Jumaat? Kalau kita fikir kan masih di hari Jumaat mandinya, cuma beliau lakukan setelah salat Jumaat. Nah di sini yang perlu kita ketahui bahawa mandi hari Jumaat itu dalam kesepakatan jumhur ulama iaitu mulai dihitung dari min tulu'il fajri ila zawal. Yang disebut mandi hari Jumaat, mandi dapat pahala sunnah, iaitu dari mulai terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari. Jadi kalau begitu apa yang mana disebut mandi Jumaat? Ketika sudah masuk waktu subuh di hari Jumaat. Jadi yang mandi sedang azan, masuklah dia ke dalam mandi sunnah Jumaat. Yang mandi sebelum azan subuh berarti tidak terhitung sebagai orang yang mandi di hari Jumaat. Jadi karena hitungannya yang disebut mandi Jumaat semenjak terbitnya fajar. Fajar mana? Fajar sadiq, bukan fajar kazib. Kalau fajar kazib 4:30 udah, atau kalau sekarang pukul 5 kurang 10 itu sudah azan bagi mereka yang mengumandangkan azan pertama. Tapi itu belum masuk waktu subuh. Baru masuk waktu subuh itu azan kedua, itu baru fajar sadiq. Jadi Bapak Ibu maka Allah, jangan mandi terlalu pagi dan juga jangan mandi setelah Jumaat, karena disebutkan ila zawal, batasannya yaitu mandi sampai tergelincir matahari. Maksud tergelincir matahari sampai datangnya waktu zuhur. Kalau begitu, kalau sudah lewat waktu zuhur juga tidak disebut dengan mandi hari Jumaat. Dan yang lebih baik disyaratkan oleh Imam Malik, ini menurut mazhab Malik, yang lebih baik mandi itu berhubungan langsung dengan ketika mau pergi ke masjid, birrawah ilal masjid. Ini menurut mazhab Malik. Maksudnya yang paling baik, tambahan beliau, kapan mau pergi masjid, disitulah kita mandi. Kapan mau menuju ke masjid, di situ mandinya. Itu lebih baik lagi. Nah, kenapa sampai begitu? Karena diambil dari hadis Nabi, man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil. Barang siapa yang ingin mendatangi masjid di hari Jumaat, maka hendaknya dia mandi. Kalau selain Imam Malik tidak membatasi harus saat pergi ke masjid, asal setelah salat subuh, mulai dari masuk waktu subuh dia mandi, lalu dia tidak mandi lagi waktu pergi ke masjid, maka itu sudah dihitung dari awal mandinya, sudah dihitung mandi Jumaat, dapat pahala memuliakan hari Jumaat. Nah, dibolehkan wa man ightasala lil janabah, barang siapa yang mandi junub, wa nahwiha ka haidin, atau yang sejenis dengan junub, sama-sama hadas besar seperti haid, dibolehkan sekaligus berniat dengan mandi Jumaat, maka dia mendapatkan dua amalan, iaitu amalan menyelesaikan mandi wajib sekaligus mendapatkan pahala mandi hari Jumaat. Cuma mandi junubnya usahakan di waktu sudah masuk waktu subuh, waktu fajar. Dan sekedar iklan bahawa ada yang mengatakan mandi junub di hari Jumaat itu seakan-akan menjadi amalan mingguan, karena dianggap ada sunnahnya berjunub, ada sunnahnya berjunub di malam Jumaat. Pendapat ini sebenarnya tidak benar. Tidak ada nas atau pendapat ulama yang menyatakan itu. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada pendapat ulama yang menyatakan sunnah melakukan hubungan suami isteri di malam Jumaat. Yang ada hadis palsu. Hadis palsu itu berbunyi, barang siapa yang melakukan
hubungan di malam Jumaat, maka dia seperti membunuh 1000 Yahudi. Berarti untuk membunuh Yahudi, lakukan hubungan di malam Jumaat. Kan cukup keren amalan itu. Ini hadis bukan dhaif, Pak. Langsung palsu. Jadi 1000 Yahudi bisa dibunuh di malam Jumaat. Man kita hidup sudah, kalau ada yang sudah menikah sampai 20 tahun, berarti sudah 20 tahun dia membunuh Yahudi. Tapi Yahudi yang sebenarnya tidak mati-mati. Nah, jadi ini tidak benar. Setiap malam, apapun malamnya, tetap berpahala. Ya, setiap malam, apapun malamnya, tetap berpahala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Waktu Rasulullah menyebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin yang kita bahas kemarin, kullu tahlilah sedekah, setiap tahlil itu sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Lalu Rasulullah berkata, sampai engkau mendatangi isterimu pun sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hubungan suami isteri bisa jadi sedekah? Sedangkan itu hanya melampiaskan nafsu saja, itu kan hanya syahwat saja. Kata Rasulullah, kalau engkau mendatangi yang bukan isterimu, kalau engkau mendatangi yang bukan isterimu, orang yang haram, apakah berdosa? Sahabat menjawab, tentunya berdosa ya Rasulullah. Nah, kalau mendatangi yang bukan isterimu berdosa, maka ketika engkau mendatangi isterimu yang dihalalkan Allah, engkau dapatkan pahala. Itu enggak disebutkan malam Jumaat. Jadi kapanpun kalau dengan isteri berpahala. Nah, cuma saya pernah mengatakan, jangan meraih pahala bak-buk-buknya juju. Banyak sekali pahala yang lain, yang sedekah, bantu ini. Ini puasa Sya'ban, hari ini hari ketiga. Yang masih kuat badan berpuasalah Sya'ban. Karena Rasulullah kata Aisyah, tidak pernah kulihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pernah kulihat dan aku tidak melihat Rasulullah lebih banyak puasanya selain Ramadan kecuali Sya'ban. La yatrukuhu illa qalila. Dia tidak meninggalkan Sya'ban kecuali hanya sedikit saja. Ukuran sedikit. Hadis lain yang menyebutkan, kata Rasulullah, la tuqaddimu sauma Sya'ban bi yaumin, la tuqaddimu Ramadan bi yaumin aw yaumain. Jangan engkau mendahului Ramadan 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Ini maksudnya, hadis ini nanti di ujungnya dijelaskan, maksudnya bagi kita yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka dibolehkan untuk berpuasa Sya'ban paling lama maksimal harus berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Karena tidak boleh ada puasa yang sebulan penuh seperti Ramadan. Tapi bagi kita yang biasa-biasa saja, artinya puasa Senin Kamis, ada Senin tidak ada Kamis, ya, atau ada puasa Ayyamul Bid sekali-sekali, artinya tidak istiqamah puasanya, maka berpuasalah Sya'ban paling kurang 15 hari sampai di pertengahan Sya'ban. Ya. Tapi usahakan jangan tinggalkan Sya'ban begitu saja. Makanya Rasulullah mengatakan, para ulama mengatakan, oh tidak, hadis Nabi menyebutkan bahawa bulan Sya'ban ini syahrul ghuflah, bulan lalai. Orang waktu Rajab kemarin puasa Senin Kamis dapat pahala 2 kali lipat. Di bulan Rajab tidak disuruh puasa setiap hari, tidak disuruh, tapi Sya'ban disuruh puasa setiap hari. Tapi disebut bulan lalai oleh Nabi. Kenapa? Karena orang lalai antara Rajab dan Ramadan ini dianggap masa fase istirahat sebentar. Maka banyak orang lalai, lewat Sya'ban, lewat, tiba-tiba bertemu Ramadan. Nah, ini maka disebutlah bulan ini bulan yang banyak orang lalai di dalamnya. Padahal fadilahnya besar-besar sekali, ya, di dalam bulan Sya'ban. Maka bagi yang belum berpuasa, usahakanlah untuk berpuasa setiap hari, atau pilih hari terserah. Mau Senin Kamis sambung boleh. Kalau mau selang-selang seperti puasa Nabi Daud juga boleh. Ya, hari ini tidak puasa, besok puasa. Ya, boleh. Jadi bagi hari ini yang tidak puasa, kalau ditanya apakah hanan puasa, lo model Nabi Daud dong, cok. Hari ini saya tidak puasa, besok begitu kita lihat besoknya enggak puasa juga. Kenapa tidak puasa? Saya model Nabi Daud, berarti Seninnya lagi.
Begitu terusan Pak, sampai dekat Ramadan tidak puasa-puasa. Yang masih kuat badan, puasalah, karena belum tentu kita selamat dari corona ini. Bisa-bisa kita diambil tiba-tiba tanpa kita ketahui. Jadi bapa dan ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mandi pertama yang disunnahkan adalah mandi Jumaat. Tujuan mandi Jumaat ini selain mengikuti Nabi, juga untuk membuat orang lain merasa nyaman di waktu Jumaat, karena kita sedang pergi ke tempat orang ramai. Disuruh mandi pakai sabun, wangi-wangian. Itu disuruh juga nanti dalam sunnah-sunnah Jumaat. Disuruh pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang ramai. Kalau sudah berhadapan dengan orang ramai, maka tampilan kita tidak boleh lagi ego. Harus berfikir, pakai perasaan bahawa orang jangan sampai merasa tidak nyaman berada di samping kita. Makanya setiap kali mau pergi solat jamaah, Nabi suruh sikat gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak berat bagi umatku, maka sungguh aku akan menyuruh, mewajibkan mereka untuk menyikat gigi setiap kali berwudu. Maksud berwudu lis salah, untuk salat. Nabi solat jamaah setiap hari. Tidak ada catatan Nabi salat wajib bersama isterinya Aisyah. Nah, jadi ini menjaga apa? Supaya bau mulut tidak mengganggu orang yang berada di samping kita. Sunnah pergi ke masjid berjamaah, kalau berjamaah pakai minyak wangi. Itu sunnah, menjaga orang di samping kita. Kadang-kadang Pak, kita terjebak. Waktu kita solat Jumaat, terjebak pas berdiri di samping orang yang tidak mandi. Tidak mandi solat Jumaat dengan baju kerja, yang baju itu sudah dipakai 2 hari. Baunya subhanallah. Apalagi sebelum waktu sedang azan merokok dulu di luar. Ini kebiasaan. Merokok, duduk sambil nunggu qamat. Ada yang sambil nunggu khatib naik ke atas mimbar merokok. Ada yang lebih parah lagi, khatib sedang khutbah, dia di luar duduk, tak mau masuk ke dalam. Tu merokok begitu iqamah baru dia berdiri. Ini yang model begini. Begitu kita berdiri di sampingnya, kita merasa tidak nyaman, kita menyesalinya, tapi tak bisa keluar. Dia nyaman baca Al-Fatihah, kita yang sesak nafas. Kita sudah ragu, karena baunya mulut dia atau baju dia, atau kita sesak nafas karena corona, kita tak tahu lagi. Jadi sudah ragu-ragu kita ini. Nah, kita merasa terjebak, tidak bisa bergerak. Makanya pergi ke masjid itu adalah pren-pren, mandi, apalagi Jumaat disuruh mandi, kemudian di pren-pren supaya orang nyaman berada di samping kita. Saking nyamannya, Jumaat 2 rakaat, dia salat 4 rakaat, padahal imam beri tadi sudah selesai. Jadi itu tujuan mandi Jumaat. Makruh hukumnya salat dengan baju bekasan mihnah. Dalam kitab disebutkan bekasan mihnah, iaitu baju kerja, makruh. Tidak disukai orang solat dengan baju kerja. Udah capek-capek kerja kemudian berdiri dengan baju itu, tidak disukai. Apalagi kerjanya kerja berkeringat Pak. Kerja pasang pipa, gali parit, kemudian langsung wuduk, langsung salat jamaah di tengah-tengah, bau baju, seakan-akan dia ingin membuat orang supaya maklum dengan keadaan dia, padahal dia yang harus menghormati orang ramai ketika pergi ke Jumaat. Maka paling baik orang itu adalah orang yang beradab, memuliakan orang banyak. Kalau wangi kan Masya Allah Pak, berada di sampingnya pun nyaman begitu. Nah, jadi ini mandi pertama yang mandi sunnah. Nah, cuma nanti satu lagi informasinya, cara mandinya bagaimana ini? Ada hadis Nabi yang menyebutkan bahasa man yaghtasala yaumul jum'ah ghaslul janabah. Barang siapa yang mandi di hari Jumaat dengan mandi wajib. Ini ada 2 pemahaman. Ada yang menyebutkan kalau kebetulan dia berjunub, tapi banyak juga ulama yang menyebutkan mandi Jumaat itu sunnah dilakukan dengan cara seperti mandi wajib yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sunnah dilakukan seperti mandi wajib. Wala yustahabbu lin-nisa. Nah, pertanyaan berikutnya, ini mandi untuk hari Jumaat atau mandi untuk solat Jumaat? Para ulama mengatakan mandi untuk hari Jumaat.
Maksudnya bagi yang diwajibkan Jumaat, terutama targetnya adalah untuk solat Jumaat. Apakah perempuan berlaku mandi Jumaat? Masa ni pas masuk hari Jumaat, apakah perempuan mandi hari Jumaat untuk dapatkan pahala Jumaat? Nah, disebutkan wala yustahabbu linnisa, mandi hari Jumaat itu tidak sunnah bagi perempuan, karena perempuan orang yang tidak wajib Jumaat. Jadi enggak ada sunnahnya. Arti enggak ada sunnah, tidak dikuatkan, karena perempuan tidak berhubungan dengan Jumatan. Jadi ya di rumah ibu-ibu salat zuhur seperti biasa, mandi wajib. Maksudnya mandi hari-hari itu tetap wajib mandi. Ya, jangan sampai diceraikan gara-gara tidak mandi. Ya. Tapi tidak ada bahasa sunnah mandi bagi perempuan di hari Jumaat. Yang kedua, al-ghuslu li salatil aidain, sunnah hukumnya mandi waktu menjelang dua hari raya. Nah, ini juga beberapa dalil yang menyebutkan tentang sunnah mandi di waktu dua hari raya, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Ya. Kenapa? Karena posisinya sama seperti hari Jumaat, sama-sama berhadapan dengan orang banyak, maka hari raya itu mandi. Tapi biasanya orang kalau hari raya mandi, kenapa? Karena semangat berhari raya. Anak-anak dibangunin subuh dah bangun semuanya. Kalau itu kita bilang, "Dek, ini hari raya hari ini." Oh, langsung terloncat, Pak. Itu langsung pergi solat hari raya padahal belum waktunya. Dia sudah siapkan itu. Semuanya semangat. Tapi hari Jumaat orang kadang-kadang, Pak, tidur, apalagi ini musim-musim diliburkan, libur corona ini, mungkin banyak orang pergi Jumaat tidak mandi. Dia tidur dari pagi, kemudian tiba-tiba terloncat ketika jam 12, tidak mandi lagi, hanya wuduk langsung pergi Jumaat. Jadi ada unsur kemalasan kalau di hari Jumaat. Apalagi mereka yang tidak pergi Jumaat. Laki-laki 3 kali tidak pergi Jumaat, tahawunan dalam keadaan meremehkan Jumaat, taba'allahu ala qulubihim an-nifaq, maka Allah stempel di hatinya kemunafikan. 3 kali, enggak mesti berturut-turut. 3 kali dalam keadaan meremehkan dia tahu hukumnya wajib, tapi kemudian dia sudahlah nanti ajalah, meremehkan 3 kali langsung distempel oleh Allah an-nifaq. Maksud stempel itu susah lepas dari kemunafikan, mau jadi pejabat besar pun tetap susah lepas dari kemunafikan. Jadi munafik itu sudah nempel, enggak ada yang bisa mencabutnya kecuali Allah. Maka ibu-ibu kalau punya suami enggak pergi Jumaat, siap-siap rumah tangga hancur. Kenapa? Karena Allah telah stempel dalam hatinya kemunafikan. Makanya kejahatan nempel. Atau di depan ibu baik, di belakang ibu ternyata dia punya selingkuhan. Nah, itu kenapa terjadi? Orangnya munafik. Kalau orang yang tidak munafik, dia tidak punya selingkuhan, Pak. Dia langsung punya istri. Itu tidak munafik. Ibu-ibu jangan gigit-gigi di belakang layar. Jadi langsung punya istri, udah nikah aja langsung, enggak ada munafik-munafik minta izin sama istri, udah selesai. Enggak dikasih izin pun dibolehkan sebenarnya. Makanya Bapak Ibu, kenapa anak kita hari ini narkoba? Kenapa kadang-kadang dia diam-diam di depan kita dia nampaknya baik, ternyata di belakang punya pacar. Di depan kita baik, ternyata main game online, berjudi di game, tiba-tiba nagih ke ayahnya, tiba-tiba begini. Hati-hati, lihat Jumatnya, mungkin tidak pergi Jumat, 3 kali tidak pergi Jumat, stempel nifaq. Itu susah dapat hidayah, dia akan mendurhakai orang tuanya. Nah, itu kalau tipe model yang kita tidak didik untuk pergi Jumat. Baik, tadi yang kedua salat hari raya sunnah. Kemudian yang ketiga, sunnah mandi lil ihram bil haji atau bil umrah. Sunnah hukumnya mandi waktu ihram, baik waktu haji maupun waktu umrah. Dan itu ada sunnah-sunnah mandi di waktu-waktu di dalam prosesi haji dan umrah. Selain daripada ihram, juga sunnah hukumnya mandi li wuqufi Arafah wa lidukhuli Makkah. Sunnah mandi juga untuk masuk kota Mekah, wa mabit di Musdalifah, wa tawaf wa ziarah wa tawaf wada'. Nah, itu semuanya hal-hal yang menyebabkan sunnah mandi di waktu prosesi haji dan umrah.
Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sunnah mandi li salatil kusuf wal khusuf. Sunnah mandi ketika gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, dan mandi di waktu istisqa, berkumpul untuk meminta hujan, ya, berdoa untuk meminta hujan. Nah, disunahkan mandi. Kenapa? Karena waktu itu adalah salat yang berkumpul. Pokoknya semua salat yang berkumpul sunnah mandi, karena menjaga kenyamanan tadi. Jadi waktu gerhana matahari dan gerhana bulan, bagi yang salat, yang tidak salat, karena sunnahnya waktu gerhana matahari dan bulan itu salatnya, bukan kamera sana kamera sini, video sana video sini, salat han, update selalu update, per menit update. Sudah sampai ke sini, mataharinya sudah begini, sudah membulat, sudah macam-macam, oh update. Tapi dia enggak salat. Sedangkan sunnah waktu matahari dan bulan gerhana itu adalah salatnya. Nah, bagi yang mau salat gerhana matahari dan bulan, sunnah hukumnya untuk mandi. Kalau salat minta hujan itu sebelum salat mandi, karena ini berkumpul, apalagi minta hujan berkumpul, itu satu kampung besar. Ketika sudah Allah jawab, seandainya Allah jawab turun hujan, juga disunnahkan sekali lagi untuk mandi langsung dengan air hujan. Jadi enggak boleh lari bagi mereka yang melakukan salat istisqa. Itu enggak boleh lari. Cuma kadang-kadang kenapa setelah salat istisqa orang tidak dijawab oleh Allah? Karena enggak mencukupi syarat. Itu syarat salat istisqa itu disuruh taubat dulu satu kampung. Ya, disuruh taubat satu kampung, kemudian disuruh keluar semuanya. Lalu disunnahkan membawa keluar binatang-binatang ternak, disuruh bawa semuanya. Nanti kalau hujan disuruh mandi bersama, mensyukuri nikmat Allah. Hari ini enggak, yang salat istisqa, yang sabu-sabu duduk di rumah, enggak ada rencana taubat. Ya, makanya kadang-kadang hujan itu turun bukan karena doa kita. Hujan itu turun gara-gara kasih sayang Allah kepada dedaunan, pepohonan, binatang-binatang. Itu dalam hadis Nabi akhir zaman ketika umat bermaksiat, maka hujan itu turun karena pohon, binatang, bukan karena sayangnya Allah kepada hamba yang bermaksiat. Kita ini Pak sudah masuk ke dalam dunia semakin parah, dan terus akan parah kata Nabi. Fitnah itu akan terus sampai menemui Dajjal. Fitnah itu akan terus dan puncaknya di saat menemui Dajjal. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita berkumpul memohon kepada Allah minta hujan, tidak diberikan hujan oleh Allah. Tapi tiba-tiba datang sendiri hujan, bukan karena maksiatnya, bukan karena Allah senang dengan perilaku hamba, tapi karena Allah memberi air kepada pepohonan dan binatang-binatang dalam hadis tersebut. Nah, Bapak Ibu maka Allah, sebagai informasi juga, selama kita masa-masa darurat ini, maka tidak ada suruhan untuk berkumpul di satu tempat lalu melakukan doa istighasah secara bersama-sama. Itu tidak ada suruhannya. Kenapa? Karena disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bazalul Ma'un fi Fadli Ta'un, malah berkumpul itu bisa menyebabkan mudahnya menyebar wabah. Dan itu sudah pernah terjadi di Syam dan di Mesir dalam kitab tersebut. Di Syam orang berkumpul untuk melakukan istighasah. Di Mesir 800 sekian Hijriah juga orang berkumpul untuk melakukan istighasah. Setelah berkumpul, korban dari seratusan berubah langsung drastis menjadi seribuan. Semenjak setelah berkumpul sengaja sekaligus bersama-sama satu tempat. Nah, makanya Gubernur Syam, jadi sahabat banyak meninggal waktu wabah di Syam. Gubernur Syam Amr bin As pada waktu itu sampai mengeluarkan fatwa kepada penduduknya, al-waba kanar, wabah taun ini seperti api, wa antum waquduha, dan kalian adalah bahan bakarnya. Api itu Pak, kalau kita ini arang, jauh antara satu arang dengan arang yang lain, mati sendiri ni api ni. Kalau kita taruh arang Pak, ini arang satu, jauh saja, ini mati ni api ni.
Tapi kalau arangnya berdekatan, apalagi bertumpuk-tumpuk, semakin hebat menyala, semakin hebat. Makanya sahabat mengatakan, kalianlah bahan bakarnya. Itu kata gubernur ini, tajabbalu, sekarang pindah semua ke gunung-gunung, semua pindah ke gunung-gunung. Jangan ada yang duduk dalam satu kota bersama-sama. Saking ngerinya pada waktu itu Syam, ta'un, sampai Umar bin Khattab begitu dengar Syam ditimpa ta'un, beliau tidak jadi datang ke Syam. Lalu sahabat lain mengatakan, apakah engkau takut dengan takdir Allah? Kata Umar, bukan aku takut dengan takdir Allah, tapi aku ingin berpindah dari takdir Allah yang buruk menuju ke takdir Allah yang baik. Umar tak mau masuk lockdown. Kita hari ini tidak lockdown, lockgong. Semakin parah. Ini sudah 4 orang terdeteksi. Kalau sempat kita berkumpul dengan kekuatan yang besar, ini berbahaya bagi kita. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, sedikit lagi, 2 menit lagi atau 3 menit lah, tambah-tambah sikit lah bang. Tidak lama lagi, sudah selesai. Berikutnya yang kelima, li ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayat, itu sunnah. Man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang setelah memandikan mayat maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang membawa mayat maka hendaknya dia berwuduk. Jadi kalau berurusan langsung dengan mandi mayat, yang pegang jenazah, baik yang pegang, baik yang menyentuh langsung dengan jenazah, itu setelah memandikan disunahkan mandi. Untuk apa mandi? Untuk membersihkan kalau ada di jenazah bakteri atau virus. Makanya sekarang virus itu dari dulu Rasulullah sudah mengatakan cuci tangan, kalau mau berwuduk cuci tangan, kalau mau mandi wajib cuci tangan, mau makan cuci tangan. Itu hand sanitizer itu dari Rasulullah. Kita baru lakukan ketika sudah terkena. Mandi setelah memandikan mayat dari Rasulullah supaya virus tidak berkembang. Cuma hati-hati dengan mayat yang terkena wabah, karena ini bisa menyebabkan darurat untuk banyak orang. Maka sebenarnya orang yang meninggal dalam corona ini selain mendapatkan pahala syahid dari Allah, cuma kita yang masih hidup disuruh berjaga-jaga dengan jenazahnya, dan itu sudah benar. Artinya kalau mungkin dimandikan, mandikan. Artinya menyiram dengan selang, siram dengan selang, atau kita letakkan di bawah shower sebentar, lalu kemudian kita biarkan jenazah dimandikan agak jauh dari kita. Itu sebenarnya tetap disuruh selama bukan mati syahid. Ini dapat pahala syahid, bukan mati syahid. Cuma ditakutkan kalau mandi jenazah dimandikan maka bekasan air mengalir. Itu. Yang kedua, takut virus yang menempel pada dirinya menyebar, maka ditutup dengan bag plastik itu. Nah, kemudian tidak disuruh buka. Kalaupun tidak bisa dimandikan, ditayamumkan. Enggak bisa ditayamumkan, maka dibolehkan untuk tidak dimandikan. Mensolatkannya kalau tidak dimandikan dan tidak dikafankan, maka tidak berlaku solat untuknya. Karena syarat solat jenazah itu dimandikan lebih dahulu. Jadi jangan tidak perlu resah pun Pak. Tidak perlu resah, karena ini datang dari Allah. Jadi enggak perlu merasa waktu keluarga kita kena, saya enggak dimandiin, saya enggak disolatkan, lalu kita paksa buka jenazahnya, kemudian gara-gara itulah kita terkena. Dan bukan bermakna jenazah ini orang yang hina, tetapi kita yang masih hidup yang menjaga-jaga agar tidak berkembang. Berikutnya, mandi bagi orang istihadah. Ini bagi perempuan yang terkena istihadah, bukan haid. Istihadah darah yang keluar setelah haid. Itu kalau sudah bersih dari istihadahnya tetap sunnah mandi. Kalau haid wajib mandi. Kalau istihadah sunnah mandi. Keluar darah selain daripada darah haid. Kalau berhenti darah itu tetap sunnah mandi. Kemudian orang yang sembuh dari gila, lifaqah min junun, orang yang sembuh dari gila, maka sunnah hukumnya mandi. Atau pingsan, koma, begitu sembuh sadar, kalau bisa mandi, sunnah hukumnya mandi. Ibnu Munzir berkata, sabata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala min al-ighma. Ada hadis bahwa Rasulullah menyuruh mandi setelah sadar dari pingsan. Ini kalau pingsan dari waktu yang lama. Nah, kemudian yang ke-8, ketika berbekam, selesai bekam disunnahkan mandi. Kemudian
Kemudian sudah habis Pak. Ya. Kemudian sudah habis. Ana dikabi. Jadi itulah masalah seputar mandi sunnah. Baik, ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita berpisah. Ada bau sesuatu hari ini apa? Tidak ada. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk menghindari daripada penyebaran virus di tanah segala macam. Tapi ada himbauan tadi yang kita sudah baca. Ini disuruh kenduri kolak bara, bakar obok dari kampung, bahkan sebelum bakar obok dari kampung disunahkan kita berkerudung. Baik. Sebenarnya kalau ditanya adakah tuntunan untuk bersama-sama mengelilingi kampung dengan bakar obor, tentunya tidak ada. Tentunya tidak ada. Ya, tidak ada. Maksudnya yang menyuruh khusus Rasulullah menyuruh begini atau ulama menyuruh bakar, kemudian tidak ada. Cuma kalau seandainya dilakukan dengan niat memperingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan wabah ini, atau memperingatkan masyarakat untuk berdoa, ya, untuk berdoa menghadapi wabah ini, maka hal yang seperti itu masih ditoleransikan, dan bukan berniat bahawa dengan keliling itu tertolak bala. Jadi bukan niatnya gara-gara keliling bala tertolak, tidak. Ini hanya hubungan sama sekali, Pak. Karena waktu kita dapat wabah, yang disuruh adalah pertama memisahkan diri dari wabah seperti tadi. Itu sunnah. Lockdown itu sunnah. Ini berdasarkan hadis. Rasulullah mengatakan, iza sami'tum at-ta'un, kalau engkau mendengarkan ta'un fi qaryatin, pada satu kampung, fala tadkhuluha, jangan masuk ke kampung itu, kata Rasulullah. Tapi kalau engkau sudah berada, wa anta fiha, kalau engkau berada di kampung itu, fala takhruju, jangan keluar dari kampung itu. Jadi ini amalan pertama, lockdown. Memang itu sunnah. Cuma bahasanya ya bahasa Nabi, bukan bahasa lockdown. Nah, kemudian disuruh perbanyak memohon kepada Allah untuk menghentikan bala ini. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku mohon perlindungan darimu dari baras, ya, lepra, kusta, gila, lepra, wa sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit berbahaya. Ini diucapkan terus-terusan. Nah, kemudian wirid seperti yang saya katakan minggu yang lalu, cuma lupa saya print, nggak ada yang ingatkan. Karena saya kalau nggak diingatkan lupa. Sudah pernah diingatkan oleh Pak Minto, sudah lupa lagi. Disuruh wirid, Pak. Ada wirid tertentu menghadapi wabah. Salah satunya adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu jangan lupa, Pak, selama masa-masa darurat ini. Jangan lupa 3 kali pagi, 3 kali sore, kata Rasulullah. Habis salat subuh 3 kali, bismillahilladzi la yadurru. Sore 3 kali. Dia doa pagi sore itu. Barang siapa yang membacanya, la yadurruhu syai', tidak akan terkena mudarat apapun. Ya. Jadi ini bisa dilihat di internet pun bisa, Pak. Lihat saja di internet, bismillahilladzi la yadurru, itu amalkan selama wabah ini. Kita tidak ada yang bisa membuat kita terlindungi kecuali izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi masalah yang lain selain daripada itu malah berbahaya dilakukan. Seperti tadi kata Ibnu Hajar dalam kitab itu, kalau berkumpul-kumpul dengan sengaja, Pak, itu berbahaya. Ini sebahagian masjid telah menutup pengajian. Di Kota Lok Semawe sudah beberapa masjid akan menutup pengajian. Ini masjid-masjid besar akan tutup pengajian, takut berkumpul. Tapi masih dibuka subuh. Baitur Rahman masih buka subuh, Masjid Jami' masih buka subuh, buka puasa bersama ditutup. Dan ini kita lihat keadaan, Pak. Kalau seandainya tiba-tiba terdengar di Panggul ada yang ODP, DOP, PPD, DPP, macam-macam tu istilahnya. Kalau sudah ada, maka kita tutup pengajian kita sementara. Kita tutup sementara, tapi tergantung pengurus masjid. Lihat keadaan. Kalau semakin parah, sudah saatnya kita tidak bertemu lebih dahulu. Dan boleh untuk tidak solat Jumat kalau sudah mencapai parah berbahaya, boleh, Pak, tidak solat Jumat, solat sendiri di rumah masing-masing. Jadi itu amalan-amalannya. Cuma sekali lagi saya bilang bahwa kalau seandainya keliling itu mengingatkan masyarakat ini bahaya, dengan niat berdoalah semoga Allah lindungi, itu silahkan saja melakukannya. Tidak bisa juga disebut dengan amalan-amalan kesyirikan, tidak bisa disebut itu, ya. Baik, ada lain Bapak Ibu? Silakan Bapak.
salat Jumat itu 2 rakaat pengganti salat zuhur. 2 rakaat itu penggantinya adalah khutbah. Ternyata ada masjid yang melaksanakan setelah salat Jumat salat zuhur. Itu dalilnya apa, Ustaz? Berikutnya untuk perempuan itu salat zuhur di rumah itu setelah azan Jumat atau setelah pulang salat Jumat? Baik. Dan saya jawab dengan singkat Pak karena waktu kita. I'adah adh-dhuhur itu bahasanya mengulang salat zuhur. Ini berlaku terutama dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini pandangan mazhab. Kapan disuruh ulang zuhur dalam pandangan mazhab Syafi'i? Dalam 2 kategori. Apabila terjadi 2 kategori ini disuruh ulang zuhur. Yang pertama apabila terjadi tidak cukupnya jamaah makmum sebanyak 40 orang yang mustautin penduduk setempat, penduduk tetap. 40 orang mustautin, bukan musafir. Dan dalam kitab mustautin, bukan mukim pun disebut. Beda apa antara mukim dengan mustautin? Kalau mukim, orang musafir yang sudah rencana berdiam di satu tempat 4 hari, itu sudah disebut mukim. Mustautin penduduk setempat, penduduk tempatan yang kategorinya yang menyebabkan Jumat itu 40 orangnya sah. Kategorinya dia enggak ada rencana pindah dalam waktu dekat. Enggak ada rencana pindah. Misal kita sewa rumah di sini. Kita sudah mustautin kalau tidak ada rencana pindah di waktu yang dekat. Memang tinggal kuliah di sini, kerja di sini itu dah mustautin. Jadi bukan asolok maksudnya. Kalau asolok enggak cukup 40. Jadi kalau enggak cukup itu dalam mazhab Syafi'i, Jumatnya harus diganti ditambahi dengan zuhur. Masalah kedua apabila terjadi ta'addud masjid, berbilang masjid dalam satu kampung. Tanpa uzur, dalam satu kampung ada 2 masjid. Berbilang masjid ini menyebabkan satu masjid tidak sah Jumatnya. Mana masjid yang sah? Yang imamnya duluan takbiratul ihram. Siapa yang duluan imam takbiratul ihram, berarti salatnya yang sah di situ. Yang satu lagi masjid tidak sah. Oleh karena itu yang masjid ini yang disuruh yang ada zuhur. Tidak ada dalil khusus dari Nabi. Tapi mengambil tentang hukum sah tidak sahnya Jumat. Sehingga kalau dianggap tidak sah Jumat, tidak cukup antara syarat dan rukun, disuruh i'adah, mengulangi zuhur. Tapi kalau semuanya sempurna, maka dalam kitab-kitab sebahagian boleh i'adah, boleh tidak. Kalau semuanya sempurna. Dalam mazhab Syafi'i, Pak, boleh i'adah, boleh tidak. Itu yang menyebabkan itu. Misalnya khutbahnya tidak mu'alah, itu wajib salat zuhur. Kalau khutbahnya tidak mu'alah, tidak berurutan khutbah satu dengan khutbah 2, itu tidak perlu salat zuhur, tetapi wajib mengulang khutbah. Asal khatib, Pak, tidak cukup syarat rukun untuk khutbah. Begitu dia turun, makanya kan orang itu harus sadar, waktu khatib itu harus sadar dia. Jangan main HP, terutama bagi mereka yang berada di bawah mimbar. Itu harus betul-betul sadar apa yang dibaca khatib. Enggak cukup, enggak ada salawat, maka begitu turun disuruh ulang kembali. Sebelum ulang kembali itu tidak boleh melakukan salat Jumat. Jadi bukan mengulang zuhur, tetapi khutbahnya yang diulang. Cuma ini dalam mazhab Syafi'i, Pak, yang 5 rukun. Dalam mazhab yang lain itu tidak sama rukun-rukunnya. Dalam mazhab Hanafi yang penting ada kalimah-kalimah tausiyah, kalimah-kalimah wasiat. Itu hamdalah dan wasiat sudah cukup. Berbeda mazhab, berbeda cara rukun-rukun khutbah Jumat. Berikutnya pertanyaan kedua, untuk perempuan salat Jumat, salat zuhur bagi perempuan kapan? Ketika sudah masuk waktu zuhur. Tidak ada kewajiban menunggu orang laki-laki pulang dari Jumat. Enggak ada kewajiban. Bagaimana kalau suaminya enggak pulang-pulang? Oh, nging lakogop. Bisa jadi lakogop salat Jumatnya di mana? Apakah dia wajib menunggu Jumat? Tidak. Perempuan itu kalau sudah masuk waktu zuhur sudah boleh salat. Boleh salat dan enggak ada pun suruhan untuk menunggu selesainya Jumat, karena perempuan orang yang bukan diwajibkan Jumat. Makanya perempuan boleh jualan sedang Jumat. Boleh. Syaratnya yang beli pun perempuan.
atau anak-anak, atau orang gila, atau orang sakit. Kalau perempuan jualan di waktu sedang Jumaat, yang belinya orang yang wajib Jumaat, maka perempuan ini melakukan dosa besar bersama pembelinya. Tak boleh layani. Jadi hanya pembeli rokok ibu. Misal ada yang enggak Jumaat minta beli rokok sedang Jumaat, haram. Di saat itulah perempuan ini berdosa. Padahal dia enggak dosa, dia duduk ganti suaminya. Boleh layani orang-orang yang tidak wajib Jumaat. Kalau laki wajib Jumaat. Tidak Jumaat 3 kali, tunggu waktu mati corona, walaupun dapat pahala syahid, lebih besar pahala meninggalkan Jumaat daripada pahala syahidnya corona. Nyaga hamboi dalam neraka baru kepada masuk surga. Ada lain Bapak? 2 menit lagi. Masalah minyak wangi ni, standarnya gimana? Minyak wangi standar wangi. Standarnya wangi. Kalau tidak wangi tidak disebut minyak wangi. Baik, Bapak Ibu berkata Allah SWT, minyak wangi itu jangan terlalu berlebihan kan. Jadi intinya menyamankan orang. Berlebihan pun tidak boleh. Kenapa? Karena membuat orang mumang. Ya, membuat orang mumang. Karena enggak semua minyak wangi dinikmati. Itu apalagi yang baru pulang mungkin dari umrah, beli minyak wangi yang model-model bau India. Bau India itu yang hitam-hitam itu bukan buat zaman tu. Itu membuat mumang orang di samping kita. Jadi pakai lihat-lihat, rasa-rasa. Tanya dulu sama isteri, nak mangat mobilnya. Kalau isteri sudah tutup hidung, maka sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Masalah minyak wangi beralkohol atau tidak beralkohol, apakah boleh atau tidak, itu khilaf di antara ulama. Khilafnya melihat apakah minyak alkohol itu masuk ke rijisun min amali syaitan, apakah masuk ke najis atau tidak masuk ke najis. Sebahagian ulama mengatakan alkohol tidak masuk ke najis, sebahagian mengatakan masuk ke najis. Jadi khilaf. Selama masih khilaf, masih ada kemaafan untuk memakainya. Cuma yang paling baik, jangan ambil jalan syubhat, ambil yang aman. Pakailah minyak wangi yang tidak beralkohol. Kan banyak itu ada malaikat subuh, malaikat duhur, malaikat asar, macam-macam malaikat itu ada. Baik, kira-kira demikian Bapak Ibu, kita cukupkan dan insya-Allah kita sambung pertemuan yang akan datang. Ingin saya katakan terakhir kali, jangan lewatkan Syaban tanpa puasa. Berpuasalah karena Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di akhirat. Saran nih, kalau memang pertemuan kita ke depan nanti baiknya nanti pembahasan mengenai puasa Ramadan. Karena kita Sudah dekat Ramadan ya. Baik, insya-Allah boleh, tidak mengapa. Terima kasih banyak Pak Mun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.